Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita masih diberikan banyak sekali kenikmatan oleh Allah, nikmat yang jika kita hitung tidak terhitung. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah pada pagi ini kita akan mengkaji tentang mafahimul islami dawabitu lisulukil insani fil hayati, yaitu pemahaman Islam merupakan pengatur, penentu perilaku manusia di dalam kehidupan. Afkarul islami, sesungguhnya pemikiran Islam, hiya mafahimu, dia adalah pemahaman-pemahaman, walaisat ma'lumatin. Islam itu bukan sekedar maklumat, bukan sekedar informasi, limujarrodil ma'rifati, untuk sekedar diketahui. Di Islam ini adalah ajaran Allah yang datang untuk mengatur manusia. Dia adalah pemahaman yang menentukan perilaku manusia, bukan sekedar informasi untuk diketahui. Jadi memang berbeda antara mafahim, pemahaman, dengan maklumat, pengetahuan. Nah, apa itu mafahim? Mafahim itu adalah saat ada maklumat, saat ada pengetahuan, dan pengetahuan itu sudah mampu kita kaitkan dengan fakta yang ada. Maka ketika ada informasi, ada pengetahuan, dan pengetahuan itu sudah kita kaitkan dengan fakta, sehingga kita itu ngeh, maka pada saat itulah dia itu berubah dari maklumat, dari pengetahuan, dari informasi menjadi pemahaman. Famafahimul insan yukayyifu sulukahum, dan pemahaman manusia itu pasti berpengaruh pada perilakunya. Maka jika ada informasi kok belum berpengaruh pada perilaku manusia, maka informasi itu masih sekedar informasi, belum berubah menjadi pemahaman. Kalau pemahaman itu pasti berpengaruh pada perilaku manusia. Famafahimul insan yukayyifu sulukahum. Pemahaman manusia itu pasti menentukan perilaku manusia. Contoh paling sederhana, nggih tersuwun. Kita seandainya ada listrik, kemudian listrik itu ada saklar dinyalain, tek nyala gitu ya. Kemudian di situ misalnya ada kabel yang terkelupas, itu nyetrum loh gitu. Dan setelah saklar dimatiin, mati. Saklar dinyalain, nyala. Nah, setelah kita tahu, dapat informasi dan mampu mengaitkan dengan fakta, kira-kira kalau kita disuruh pegang kabel yang terbuka tadi, kira-kira mau atau tidak? Mau atau tidak? Orang yang betul-betul paham pasti tidak mau. Kenapa? Karena dia paham kalau dia pegang itu akan kesetrum, dan kalau dia kesetrum maka dia bisa mati, bisa membahayakan dirinya.
maka dia nggak mau pegang itu meskipun dibayar mahal. Tak kasih uang 1 juta pegang itu, nggak mau. Udahlah, tak kasih uang 100 juta, masih nggak mau. Tak kasih uang 1 miliar, tetap nggak mau. Kenapa dia nggak mau? Karena dia faham itu membahayakan. Inilah pemahaman. Inilah pemahaman. Beda dengan misalnya ada anak kecil yang dia belum tahu apa-apa. Kasih tahu, "Nang, jangan ke situ, itu bahaya, naik ke setrum." Ya dia nggak ada masalah. Dia dapat informasi, tapi informasi itu belum mampu dia kaitkan dengan fakta. Sehingga meskipun dilarang, jangan, itu ada strumnya, bahaya, ya dia santai aja. Itulah yang dinamakan dengan pengetahuan, baru sekedar maklumat. Nah, Islam itu adalah mafahim, pemahaman. Laisat maklumatin, bukan sekedar informasi. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Allah telah menjelaskan kepada kita. Awalnya informasi, awalnya informasi. Jangan mencuri, itu dosa. Jangan berzina, itu dosa. Jangan menipu orang, nanti itu dosa dan kita disiksa oleh Allah. Maka kalau kita hanya begitu, itu baru sekedar informasi. Nah, jika kita itu mau merenungkan secara mendalam, oh iya, nanti kita lihat manusia itu kemarin masih sehat, sekarang mati. Ada orang yang kemarin kaya raya, sekarang miskin. Ada orang yang kemarin segar bugar, sekarang sakit. Oh iya, manusia itu memang akhirnya semua itu begitu. Manusia itu sangat lemah. Hanya Allah yang maha kuat, hanya Allah yang maha hidup. Selain Allah, semua manusia nanti mati. Dan saya pun, meskipun sekarang saya sehat, meskipun saya sekarang punya uang, meskipun sekarang saya kaya, meskipun saya sekarang dihormati orang, saya nanti pun juga akan seperti orang-orang itu, yang akhirnya juga mungkin sakit, yang mungkin suatu saat juga miskin, bahkan suatu saat pasti akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nanti kalau saya nyuri, kalau saya menipu orang, kalau saya berkhianat, kalau saya gak menepati janji, terus nanti apa yang saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Saya gak bisa balik lagi ke dunia. Saya gak bisa lagi banggakan uang saya gak saya bawa. Saya gak bisa tanya ke anak buah saya gak lagi tokoh pada saat itu. Nah, ketika orang sudah mampu mengaitkan antara informasi dengan fakta kehidupan, maka itulah yang dinamakan dengan pemahaman. Dan kalau itu sudah berubah jadi pemahaman, maka yukayyifu sulukal insan, maka akan memengaruhi perilaku manusia. Pasti itu. Maka jika ada orang ngaji, belajar, kok dia sampai belum mengubah perilakunya, maka pengajian itu, pelajaran itu masih sebatas pengajian, masih sebatas pengetahuan. Padahal Islam itu bukan begitu. Diturunkan Allah bukan sekedar ilmu. Islam diturunkan Allah bukan sekedar pengetahuan. Pengetahuan tentang siksa, pengetahuan tentang neraka, pengetahuan tentang surga, pengetahuan tentang halal, pengetahuan tentang haram, bukan itu. Tapi maksudnya adalah pengetahuan itu harus berubah menjadi pemahaman, dan pemahaman akhirnya berubah diimplementasi kepada perilaku. Ifa mafahimul insan yukayyifu sulukahu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sadar atau tidak sadar, manusia itu
memang tergantung pemahamannya. Orang itu suka atau enggak suka, seneng atau enggak seneng, nerima atau nolak, itu tergantung pemahamannya. Ada sesuatu yang baik, tapi kalau pemahamannya keliru, dia akan menolaknya. Sebaliknya, meskipun ada sesuatu yang keliru, tapi kalau dia itu memahaminya sebagai sesuatu yang baik, maka dia akan menerimanya, bahkan memperjuangkannya. Contoh paling gampang tentang listrik lagi. Jenengan kira-kira kalau seandainya sehari listrik mati gimana? Ya, bingung, mengeluh, menyalahkan. Listrik ini gimana sih? Kalau bayar aja nggak boleh telat, tapi sukanya mati, gitu ya. Coba bayangkan, jadi kita tuh betapa sangat ingin listrik itu nyala, karena kita paham listrik itu membawa manfaat kepada kita. Sekarang coba bayangkan, seandainya ada suatu kampung yang ada di pedalaman yang nggak pernah pakai listrik. Tiba-tiba ada informasi, ada proyek listrik masuk desa. Pertanyaannya, kira-kira warga desa seneng atau mboten? Seneng atau mboten? Tergantung pemahamannya. Kalau pemahaman dia tentang listrik itu keliru, misalnya dia dapat informasi, wah, listrik itu berbahaya. Kalau kita pegang, kesetrum. Kalau kita kesetrum, bisa mati. Kalau seandainya ada orang yang membantu narik tangan kita, dia juga akan kesetrum. Maka dia pun juga akan mati. Bahkan kalau seandainya semua orang kampung itu nulungi, narik semuanya, akan kesetrum semuanya, akan mati semuanya. Kira-kira kalau pemahaman masyarakat seperti ini, ketika ada listrik masuk desa, kira-kira seneng atau enggak? Ya pasti enggak seneng dia. Wah, bahaya ini. Ini bahaya ini. Kita sedang ada ancaman serius antara hidup dan mati. Ini kalau kita tidak melakukan perlawanan ini, kalau kita tidak melakukan perlawanan, bisa-bisa di orang desa kita nanti pada mati semua ini. Maka akhirnya timbul demo rame-rame untuk melawan, menolak listrik masuk desa. Kenapa terjadi? Karena pemahamannya listrik itu jelek, listrik itu negatif. Beda orang kalau pemahamannya sudah benar, listrik itu manfaatnya banyak. Mau masak nggak usah pakai kayu bakar, mau nyetrika nggak usah pakai arang, mau air nggak usah nimba, mau nyalain lampu nggak usah kayak dulu pakai lampu apa dulu itu namanya, lampu teplok dan lain sebagainya. Jadi semuanya cukup pakai saklar, klik gitu. Memang bahaya, tetapi kalau di situ sudah kita isolasi semuanya, aman, insya Allah tidak masalah. Nah kalau orang tuh pemahamannya begini, kemudian listrik kok nggak masuk desa, kira-kira gimana? Protes, demo dia, protes dia. Ini kenapa listrik nggak masuk desa kami? Padahal di kampung sebelah listrik sudah masuk desa. Kenapa ini kami kok belum? Ini kapan ini? Nah gitu. Itulah perbedaan pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat. Jadi fama fahimul insan yukayyifu sulukahum. Pemahaman manusia itulah yang menentukan perilaku sikap dari masyarakat, dari manusia.
Islam itu luar biasa sebetulnya. Cuma ketika pemahaman orang itu keliru, apalagi ada provokator datang, Islam, ngeri itu. Nanti kalau Islam diterapkan, pecah belah itu masyarakat. Kalau Islam diterapkan, potong tangan nanti di jalan-jalan orang itu nggak punya tangan. Kalau Islam diterapkan, ini pecah tuh Indonesia. Sebelah timur nanti akan jadi timur, barat akan jadi, ya memang dari dulu timur ya timur, barat ya barat. Tapi dikatakan dengan seakan-akan dengan bahasa yang luar biasa. Kira-kira orang itu nerima Islam atau enggak? Ya inilah pemahaman. Jadi pemahaman itu memang dahsyat. Dan manusia itu berperilaku, bertindak, bersikap itu tergantung dari pemahamannya. Orang Makkah dulu sebelum mereka paham tentang Islam, apa yang mereka lakukan? Mereka memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul dimusuhi, Rasul dianggap sebagai pemecah belah, Rasul dianggap sebagai biang keladi berbagai macam kerusuhan. Rasul dianggap sebagai anti Bhinneka Tunggal Ika. Karena memang ketika Rasul dakwah, Mekah ini terjadi polarisasi politik antara yang mendukung Rasul dengan yang menolak. Dalam kondisi seperti itulah kemudian para tokoh-tokoh Makkah itu datang menemui orang yang melindungi Rasul, yaitu paman beliau Abu Thalib. Ini tokoh-tokoh datang kepada Abu Thalib kemudian mengatakan, ya Aba Thalib, wahai Abu Thalib, inna ibna akhika, sesungguhnya anak saudaramu, sesungguhnya keponakanmu. Ini dah keterlaluan. Ini kata orang-orang Quraisy. Keponakanmu ini dah keterlaluan, wahai Abu Thalib. Qad sabba alihatana, keponakanmu ini sungguh telah misui Tuhan-Tuhan kami. Bahasanya orang Quraisy ya. Jadi Nabi Muhammad itu dianggap telah misui. Misui itu apa lagi? Mengumpat, memaki, mencaci maki Tuhan-Tuhan kami. Wa abadinana, dan dia telah menjelek-jelekan dinana, agama kami. Di agama kami dijelek-jelekin, dicaci maki. Wasaffaha ahlamana, dia telah membodoh-bodohkan visi misi hidup kami, ahlam kami. Wadhallala abaana, bukan hanya itu, bahkan keponakanmu itu sungguh telah menyesat-nyesatkan nenek moyang kami. Luar biasa enggak? Di Rasulullah itu dianggap sebagai pencela tradisi nenek moyang, pemecah belah. Kemudian kata orang-orang Quraisy, wa imma antukhalliya bainana wa bainahu. Wahai Abu Thalib, apakah urusan ini engkau biarkan? Apakah engkau yang akan mencegah dia, atau urusan ini engkau berikan kepada kami, biar kami berurusan langsung dengan dia? Pilihannya cuma dua, wahai Abu Thalib. Keponakanmu ini kamu yang larang, atau engkau biarkan biar kami berhadapan langsung dengan Muhammad. Fa innaka ala muslima nahnu alaihi min khilafihi, karena kami pun tahu bahwa engkau berada di pihak kami. Ini kata orang-orang Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu, setelah Abu Thalib itu ditekan begitu, kemudian Rasulullah dipanggil oleh beliau.
Setelah Rasul ada di hadapan beliau, akhirnya Abu Thalib bilang begini, ya ibna akhi, wahai keponakanmu, fa inna qaumaka qad ja'uni wa qalu kadza wa kadza. Wahai keponakanku, umatmu tadi datang menemui aku dan mereka bilang tentang kamu begini dan begini. Fa abqi ala nafsika wa alayya. Wahai keponakanku, jagalah dirimu dan jagalah diriku. Wala tuhammilni ma la taqata lahu. Wahai keponakanku, janganlah aku diberikan beban yang aku tidak mampu untuk memikulnya. Ini yang disampaikan oleh Abu Thalib kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bahasa halus yang intinya, wahai keponakanmu, mbok nggak usah begitu. Udahlah, nggak usah dakwah. Selamatkan dirimu, selamatkanlah aku. Tapi bahasanya halus nih. Ini bahasa orang yang memang punya sensitivitas tingkat tinggi. Nah, ketika beliau bilang begitu, fadzanna Rasulullah anna ammahu. Jadi ketika pamannya bilang begitu, Rasul menduga bahwa pamannya ini sudah lepas tangan untuk melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Situasinya memang agak tegang, tapi sangat sensitif memang. Nah, ketika itulah kemudian Rasulullah berbicara untuk menggambarkan pemahamannya tentang perjuangan. Beliau mengatakan, ya ammi, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amra ma taraktuhu au ahliku dunahu. Wahai paman. Dan Rasul mengatakan ini sambil nangis. Wahai paman, seandainya mereka meletakkan bulan di tangan kananku, wal qamara fi yasari, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku, wal qamara fi yasari, dan mereka meletakkan matahari di tangan kiriku, ala an atruka hadzal amri, agar aku meninggalkan dakwah ini, agar aku meninggalkan urusan wahyu, agar aku meninggalkan perintah dari Allah. Wahai paman, ma taraktuhu, aku tidak akan pernah meninggalkannya, hatta yuzhirahullahu, sehingga Allah memberi kemenangan kepadaku, au ahliku dunahu, atau aku hancur karenanya. Rasul mengatakan sambil nangis. Dan Rasul berdiri dan Rasul berjalan. Ketika itulah kemudian pamannya bilang, wahai keponakanku, kesini. Dakwah itu luar biasa beratnya. Kenapa? Karena menghadapi masyarakat yang belum paham. Jadi Islam itu kan untuk kebaikan orang Arab, untuk kebaikan seluruh umat manusia, orang Quraisy. Tapi pada saat itu orang Quraisy itu menentang Rasul sedemikian hebatnya. Kenapa? Lagi-lagi karena masalah pemahaman. Tapi Rasul paham bahwa mereka begitu karena belum paham. Makanya beliau selalu berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada umatku, karena mereka begitu adalah karena belum paham. Rasul terus berdakwah, terus berjuang terus dengan keyakinannya, dengan pemahamannya.
Alhamdulillah sampai akhirnya Rasul hijrah ke Madinah, dan setelah itu singkat cerita terjadilah yang namanya Fathu Makkah. Dan ketika itu pemahaman manusia itu berubah. Ketika berubah apa? Maka mereka enggak lagi membenci Rasul, bahkan mereka itu mencintai Rasul dengan kecintaan yang tiada duanya. Umar bin Khattab yang tadinya itu mau membunuh Rasul, tapi apa yang dikatakan beliau ketika Rasulullah wafat? Ketika beliau mendengar ada orang Rasul wafat, beliau bilang, siapa yang bilang Muhammad wafat, akan aku potong lehernya. Gak mungkin Muhammad itu wafat. Dia itu hanya seperti Nabi Musa yang munajat kepada Tuhannya dan nanti akan kembali lagi. Kenapa dulu pengen membunuh Rasul, sekarang gak terima Rasul wafat? Inilah pemahaman. Inilah pemahaman. Maka jika masyarakat itu menolak syariah, menolak Islam, itu sebetulnya karena pemahaman. Karena mereka belum paham saja. Kenapa belum paham? Ya karena belum terbuka hatinya. Dan bisa jadi memang mungkin pengajian-pengajian yang kita lakukan itu bukan memahamkan manusia, bukan memahamkan masyarakat. Pengajian-pengajian itu lebih banyak hanya sekedar rutinitas. Kenapa? Pengajian. Kenapa ngaji? Gak enak sama tetangga. Itu masalahnya. Gak sampai muncul pemahaman. Ngajinya pun juga sama. Wah ngaji ya, kenapa? Lucu. Enak di sana. Kayak nonton Sri Mulat. Itu yang terjadi. Dia gak mengubah pemahaman. Padahal Islam itu adalah mafahimu laisat maklumat limujarradil ma'rifah. Islam itu adalah pemahaman. Dan memang agar kita itu bisa memahami ini, setelah kita itu mendapat informasi, ini hanya sekedar dapat informasi. Justru yang paling penting dari proses memahami itu adalah kontemplasi, perenungan, tafakkur. Makanya jelas pentingnya kita itu untuk tafakkur. Kadang-kadang kita menyendiri, merenung tentang kehidupan. Oh iya ya, rak kroso. Ternyata umurku saiki wis swidak telu. Oh iya ya, rak kroso. Ternyata kanca-kancaku wis do ra ono. Ya, merenung. Terus hidup ini apa nih? Apa yang telah saya lakukan? Nah, kalau nanti saya menghadap Allah, apa yang saya katakan di hadapan Allah? Sementara semua kenikmatan yang diberikan kepadaku belum aku gunakan untuk mencari, untuk mendapatkan ridhonya. Inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jadi Islam itu adalah pemahaman. Dan orang kalau sudah paham Islam, ya dia seperti Rasulullah, seperti Umar bin Khattab, yang dia nggak akan bisa dipengaruhi oleh Indomie, nggak akan dipengaruhi oleh ancaman, oleh tantangan. Justru ancaman, tantangan itu harus sesuatu yang harus dilalui dalam rangka menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali itu pengantar yang bisa saya sampaikan. Monggo jika ada hal-hal yang mau disampaikan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kesadaran diri itu menjadi kunci utama kalau saya pahami untuk menerima atau menolak suatu ajaran. Nah, kadang-kadang kesadaran diri itu tidak didukung dengan lingkungan, bahkan kalau kita lebih luas lagi dari kebijakan atau sistem pemerintahan, itu membuat kita ini agak putus asa. Memang kita dilarang putus asa, paham sekali, tetapi mengingat sistematiknya lingkungan dan juga sistem ketatanegaraan yang mungkin tidak mendukung untuk penerapan Islam secara kafah gitu, itu kan membuat kita jadi berpikir apakah mungkin ini, karena kelas kita, maksudnya kelas saya juga masih seperti itu, kan menimbulkan keraguan apakah mungkin. Kalau janji itu mungkin, ya sangat mungkin, dan itu mungkin pasti, tapi dari sisi
proses itu kok kayaknya juga sulit itu Ustaz. Nggih. Itu sebaiknya bagaimana kita menyikapi? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dunia ini itu adalah tempat di mana terjadi perpaduan antara keraguan dan keyakinan. Jadi antara keraguan dan keyakinan itu akan selalu ada di setiap zaman. Mungkin kita sekarang membayangkan dulu para sahabat Nabi berjuang seperti itu karena dijamin oleh Allah pasti menang, sehingga mereka berjuang dengan penuh keyakinan. Pertanyaannya, apa betul begitu? Dulu ketika para sahabat berjuang itu memang yakin, tetapi tidak sedikit orang yang meragukan. Ketika Rasul dulu bilang, nanti kota Persia dan kota Romawi itu kita akan dibebaskan oleh umat Islam. Maka semua tokoh-tokoh Makkah, para cendekiawan tersenyum terbahak-bahak. Hahaha. Apa enggak ngigo itu Muhammad dan kelompoknya? Wong berjuang selama 13 tahun saja hanya bisa merekrut tidak lebih dari 100 orang. Hanya sedikit sahabat yang masuk Islam. Maksimal itu hanya 313 orang ketika hijrah terjadi. Itu pun dari kalangan anak-anak kecil, dari kalangan orang-orang miskin, dari kalangan budak. Bilal bin Rabah itu budak, Ali bin Abi Thalib itu anak kecil umur 8 tahun, Zubair bin Awam anak kecil baru 12 tahun, Ja'far bin Abi Thalib anak kecil baru 12 tahun. Kemudian Arqam bin Abil Arqam itu anak kecil baru 12 tahun. Lawang dakwah cuma diikuti anak-anak kecil gitu, kok mau menaklukkan Persia dan Romawi? Tersenyum terbahak-bahak mereka itu. Tapi Rasulullah dan para sahabat yakin ini datang dari Allah. Sesuatu yang datang dari Allah, tidak mungkin Allah itu mengkhianati janjinya. Sehingga mereka itu berjuang betul-betul luar biasa, meskipun semua orang menertawakannya. Dan akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Dalam waktu yang tidak lama, ternyata akhirnya Persia dan Romawi takluk sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, setelah itu terjadi, ya kita jadi yakin terjadi. Suatu saat Rasulullah SAW pernah bersabda, la yuftahanna al-Qustantiniyah war-Rumiyah fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jais zalikal jais. Bahwa nanti dua kota di dunia akan dibebaskan umat Islam, yaitu kota Konstantinopel dan kota Roma. Dan para sahabat bertanya, kota mana yang terdahulu wahai Rasulullah? Jadi Madinatu Hiraklatuf tahu awalan, ibu kotanya Heraklius akan dibebaskan pertama, yaitu kota Konstantinopel. Dan sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang melakukan pembebasan kota Konstantinopel, dan sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya. Maka ketika Rasulullah wafat, di zaman para sahabat, ekspedisi untuk membebaskan kota Konstantin dimulai. Termasuk sahabat, sampai sahabat itu yang terkenal itu Abu Ayyub Al-Ansori. Beliau itu pada saat itu umurnya sudah 80 tahun. Anak-anaknya bilang, wahai bapak, tidak usah ikut ini, bapak sudah sepuh ini. Kata beliau, tidak, saya tidak akan pernah meninggalkan janji dari Rasulullah. 80 tahun. Dan beliau berpesan, nanti kalau aku meninggal, tolong aku dimakamkan di tempat terjauh yang mampu dicapai oleh pasukan Islam. Maka beliau dimakamkan sudah berada dekat dengan Konstantinopel. Tapi
Benteng Konstantinopel adalah benteng terkuat di dunia. Gagal terus, gagal, tapi para sahabat gak pernah menyerah. Dalam sejarah umat Islam gak pernah menyerah, meskipun gagal dan gagal. Sampai akhirnya muncul seorang pemimpin yang bernama Sultan Muhammad Al-Fatih. Setelah hampir 700 tahun terjadi kegagalan, beliau mencoba bahwa kita berdoa kepada Allah dan kita berharap setelah nenek moyang kita gagal selama 700 tahun untuk membebaskan kota Konstantinopel, maka semoga di masa kitalah kita berhasil untuk membebaskannya. Maka dengan keyakinan yang penuh dan keimanan yang bulat, dengan usaha yang maksimal, disiapkan pasukan sekitar 200.000 pasukan, disiapkan meriam terbesar di dunia pada saat itu. Dengan perjuangan yang luar biasa, akhirnya alhamdulillah benteng Konstantinopel itu berhasil dibebaskan pada tahun 1453. Padahal Rasul berkata kira-kira pada akhir tahun 600-an atau awal tahun 700-an. Jadi kira-kira butuh waktu hampir 700 tahun. Jadi memang yang namanya keyakinan dan kebimbangan itu selalu menyatu pada diri manusia dan masyarakat. Cuma orang yang sudah punya pemahaman, maka keyakinan itu menjadi bulat. Dan orang kalau sudah yakin dengan bulat, maka dia akan melakukan sesuatu yang gak mungkin dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya keyakinan. Inilah yang kata Ustadz Felix Xiao itu, kenapa mereka itu luar biasa? Karena mereka itu they can see beyond the eyes can see. Dia mampu melihat sesuatu yang tidak mampu dilihat oleh mata. Dia bisa melihat sesuatu yang gak bisa dilihat oleh mata. Sementara orang-orang yang gak punya keyakinan, penglihatannya hanya dibatasi oleh mata. Maka kalau kita lihat dulu itu, bagaimana pembebasan kota Konstantin luar biasa. Kota itu tuh bentengnya gak mungkin ditembus. Sementara untuk masuk gerbang harus melewati sungai yang di situ ada rantai raksasa. Nggak ada pilihan. Maka yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih adalah menggeret kapal-kapalnya melalui Gunung Galata, melalui Bukit Galata. Sekian 70 kapal. Dan itu harus selesai dalam semalam. Kalau kita lihat, ini adalah perang paling heroik di dunia. Ini tidak mungkin. Pada saat itu muncul keraguan. Wahai Al-Fatih, apa yang Anda lakukan ini? Anda itu aneh. Anda itu hanya menumpahkan darah umat Islam. Anda itu hanya mengorbankan pasukan Islam. Janganlah begitu. Tapi kata dia, tidak. Umat Islam, umat Rasulullah, kalau dia sudah punya tekad, maka tekad itu harus selesai. Kalau dia sudah memulai, maka nggak ada lagi tempat kembali. Dia harus sampai pada titik akhir. Inilah yang membuat perjuangan itu terjadi. Jadi di setiap zaman keraguan itu akan selalu ada. Persis seperti orang zaman sekarang. Apa bisa ya? Apa mungkin ya? Jadi pertanyaan ini selalu muncul di setiap zaman. Tetapi pada zaman-zaman di mana terjadi perubahan yang luar biasa, pertanyaan-pertanyaan inilah yang berhasil disingkirkan. Pertanyaan apa mungkinnya itu berhasil diatasi. Mungkin. Semua mungkin. Kalau Allah berkehendak dan kita berjuang dengan serius, dengan istiqomah, dengan ikhlas. Apalagi zaman sekarang deh. Memang kalau kita lihat situasi itu pesimis. Kayaknya sepesimis lah Islam itu tegak kembali. Gimana tidak? Wong Islam dikuyo-kuyo seperti itu. Orang Islam yang harusnya memperjuangkan Islam malah ikut-ikutan mempersekusi. Ini gimana? Kayaknya mustahil ini. Tapi tidak.
Dulu di zaman-zaman berhasil juga begitu. Tapi ketika kita itu yakin, pasti ini bisa kita lalui. Dan sebetulnya ada janji Rasulullah yang belum terwujud. Tadi itu, yang pertama adalah bebasnya kota Konstantinopel, dan yang kedua adalah bebasnya kota Roma. Kota Roma ini belum dibebaskan oleh umat Islam sampai detik ini. Kapan itu? Wallahu a'lam. Tergantung masyarakat, tergantung umat Islam. Apakah pada saat itu umat Islam punya keyakinan seperti keyakinan yang dimiliki oleh Sultan Muhammad Al-Fatih atau tidak. Selama keraguan itu mendominasi, maka pada saat itu gak mungkin. Tapi ketika keyakinan mampu mengalahkan keraguan, itulah saatnya. Kapan itu? Wallahu a'lam. Dan semoga terjadi pada zaman kita. Jadi memang di balik kesulitan selalu ada yang namanya kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Jadi kita boleh pesimis melihat situasi yang memang sudah selayaknya kita ini pesimis. Tapi kalau kita kembali kepada janji Allah, melihat sejarah masa lalu para pendahulu-pendahulu kita, ternyata mestinya optimisme itu mengalahkan segala pesimisme. Barangkali itu ya. Sepertinya ini sudah syuruk. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwas samiul alim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.